Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 8. Kali ini pembelajaran kita menggunakan e-learning. Dalam hal ini kita akan membuat bahan ajar berupa video, dan yang akan kita bahas adalah tentang beberapa istilah yang ada dalam internet. Istilah pertama adalah web. Mungkin kita sering mendengar istilah ini, namun apakah web itu? Di sini dijelaskan bahwa web itu jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui internet. Jadi kalau ketika kita mengakses internet, kita mendapati sebuah halaman yang berisi data, berarti itu namanya web. Misalkan ini, sini banyak sekali materi atau data-data dan informasi, makanya ini disebut dengan web. Selanjutnya adalah www atau World Wide Web, berupa kumpulan penyedia web untuk dipakai secara massal di seluruh dunia. Di seluruh dunia menggunakan format HTML. Contohnya adalah ini. Jadi ketika kita mengklik sebuah alamat, maka pasti kita mulai dengan www. Nah, itu yang disebut dengan World Wide Web. Kita tulis www di depannya. Di sini kita contohkan adalah Facebook. Kita tulis begini. Walaupun akhirnya ya ada web juga. Yang C adalah website. Website merupakan sebuah alamat di www yang menyediakan informasi tertentu. Jadi ketika kita masukkan sebuah alamat, misalkan ini, kemudian dia menyajikan sebuah informasi, maka itu disebut dengan website. Ya, tidak jauh beda dengan web, dengan istilah lain. Kemudian selanjutnya adalah web page. Web page ini bagian dari web sendiri, namun dia menyajikan lembaran lain. Misalkan ini lembaran pertama, ketika kita klik maka dia akan membuka lembaran yang lain. Maka ini disebut dengan web page atau lembaran-lembaran yang terdapat dalam sebuah website. Selanjutnya adalah homepage. Sedangkan homepage sendiri berisi halaman depan, nih, home, halaman depan sebuah website. Jadi ketika kita membuka sebuah website, di sini adalah e-learning.kemenag.go.id, maka halaman pertama, tampilan pertama itu disebut dengan homepage. Selanjutnya browser. Apakah browser? Browser adalah aplikasi untuk menjalankan internet. Contohnya ya, ini ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera. Banyak sekali bermunculan. Ada Safari kalau di Apple. Itu belum lagi kalau browser yang terdapat dalam handphone. Tentunya
adik-adik para siswa tahu aplikasi yang digunakan atau browser yang digunakan untuk mengakses internet yang terdapat dalam handphone. Nah, yang selanjutnya ini mungkin gemar sekali kita lakukan karena ini berhubungan dengan entertainment atau hiburan, yaitu istilah download. Namun kadang kita tidak tahu secara detail apa itu download. Download adalah pengambilan data atau informasi dari sebuah website yang tentunya pakai internet, kemudian disimpan di media kita, di komputer kita, di handphone kita. Jadi dari internet lewat website kita simpan ke komputer kita atau ke handphone kita. Itu disebut dengan download. Nah, kebalikannya adalah upload. Kalau upload dari media kita, dari komputer atau handphone kita, kemudian kita upload, kita kirim ke internet atau ke website. Seperti yang kita lakukan di media sosial, itu disebut dengan upload. Selanjutnya kita membahas email. Email di sini ada dua suku kata, ada dua kata, yaitu electronic mail. Kalau secara bahasa biasa adalah surat elektronik. Dan ini sudah umum di kalian karena setiap akun di media sosial tentunya harus pakai email. Email bisa menggunakan Google Mail, Yahoo, banyak sekali. Saya coba. Saya coba tuliskan jenis-jenis email. Nah, ini jenis email baik secara popmail atau webmail ataupun email forwarding. Sedangkan email yang kita gunakan bisa menggunakan Gmail, Yahoo, Hotmail, Allmail, GMXmail, dan sebagainya, banyak sekali. Bahkan jika kita mempunyai web, maka fiturnya itu bisa ditambah dengan email. Jadi email itu mudah asalkan kita punya website. Selanjutnya adalah URL. URL adalah Uniform Resource Locator, atau ini tempat atau penamaan alamat internet. Jadi ketika kita masukkan di sini, masukkan di sini. Ini disebut dengan URL. Dan kita masukkan, ini disebut URL. Ini kotak ini. Kemudian HTTP Hypertext Transfer Protocol. Ini merupakan protokol yang digunakan untuk berkomunikasi antar server komputer dalam internet. Sebenarnya ketika kita mengakses internet, maka HTTP ini ditulis di sini. Nah, contohnya seperti ini. Cuman karena
ini sudah tertanam dalam sebuah browser, jadi nggak usah ditulis, mestinya seperti ini. Nah, ini HTTP protokol. Kemudian hub atau tulisannya hub. Hub ini adalah alat yang berfungsi sebagai pusat suatu jaringan. Jadi kabel-kabel itu ditancapkan ke hub ini. Contohnya yang sebelah selatan itu kita punya 2 hub. Nah, kabel-kabel dari jaringan itu ditancapkan di hub ini. Kemudian yang selanjutnya adalah klien. Tulisannya klien. Klien adalah komputer atau boleh laptop atau handphone yang mengakses jaringan dari server. Jadi kalau Bapak di sini menggunakan server, kalian itu menggunakan klien. Kebetulan kliennya berupa PC atau komputer. Kemudian server. Nah, ini server yang dipegang oleh Bapak. Jadi semua aktivitas itu akan bisa diakses, bisa dilayani oleh server. Jadi kalau servernya tidak ada akses, ya tidak akan bisa terhubung ke klien yang dipegang oleh kalian. Untuk yang N adalah modem, singkatan dari modulator demodulator, sebuah alat yang menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Jadi kalau kita ingin menghubungkan internet ke internet, kita butuh yang namanya modem. Mungkin kalian sudah tahu, ada yang kecil mirip dengan flash disk atau satu paket dengan WiFi, disebut dengan MiFi. Dan selanjutnya adalah HTML, Hypertext Markup Language. Ini adalah format untuk dokumen hypertext. Jadi setiap website di internet itu menggunakan HTML. Ya, ada juga yang menggunakan format yang lain. Ini adalah format dokumen. Kemudian hypertext. Hypertext itu rangkaian dokumen dari HTML sendiri. Jadi biasanya kita didapatkan sebuah web, kemudian ketika klik kita terhubung. Nah, itu disebut dengan hypertext. Lanjut. Nah, hampir sama dengan hypertext adalah hyperlink. Hyperlink adalah sebuah fasilitas untuk mereferensikan atau menghubungkan sebuah kata, kalimat, simbol atau gambar dengan internet. Biasanya hyperlink ini disimbolkan dengan tanda tangan, ada gambar tangan. Jadi ketika kita menggeser kursor atau menggeser tangan kita ke sebuah web, kemudian muncul gambar tangan, berarti itu disebut dengan hyperlink. Jadi ketika dia diklik akan terhubung ke halaman lain. Kemudian protokol. Nah, protokol tadi itu ya. Jadi protokol itu aturan yang menentukan bagaimana dua atau lebih komputer saling terhubung. Kemudian alamat IP. Alamat IP ini contohnya yang biasa kalian masukkan saat ujian BK, ya misalkan 192.168 dan sekian, yang biasanya kita tulis di Google Chrome itu disebut dengan IP. Yang U adalah ISP, Internet Service Provider. Tentunya saat kita ingin terhubung ke internet, kita butuh namanya data seluler atau paketan ya. Nah, paketan itu disebut dengan ISP, Internet Service Provider, yang kalau diartikan secara sederhana adalah penyedia yang menyediakan jasa pelayanan internet. Nah, ya banyak ya,
bisa XL, Telkomsel, banyak sekali. Bisa personal atau bisnis silakan. Dan selanjutnya adalah search engine atau mesin pencari yang ini betul-betul sangat berkembang ya, engine pencarian. Jadi ketika kita bermaksud untuk mencari apapun, bisa mencari alamat, mencari arti sebuah kata, mencari semuanya, itu disebut dengan search engine atau mesin pencari. Nah, mesin pencari ini berupa sebuah aplikasi atau program, contohnya Google, banyak sekali. Cuman yang kita kenal adalah, yang umum kita kenal adalah Google, karena dengan pesatnya teknologi yang dilahirkan oleh Google. Dan yang W adalah mailing list. Mailing list adalah sekelompok atau ruang diskusi yang kita gunakan, atau grup ya, dimana dalam kelompok itu kita menggunakan email ya kayak grup Facebook gitu ya, grup WA. Cuman di sini menggunakan email. Kalau ini kan menggunakan email ya. Kalau yang WA kan menggunakan chatting ya. Dan terakhir adalah chatting ya, baru saya sebut tadi. Chatting adalah mengobrol internet ya. Kalau di awal chatting ini sangat bergantung ke komputer atau laptop, namun sekarang sudah sangat pesat. Mulai dari tulisan, zaman bapak itu masih tulisan, kemudian berkembang ke suara, bahkan sekarang sudah bisa video, bahkan bisa video call. Nah, itu begitu canggihnya teknologi. Nah, sekira cukup sekian untuk materi kita di pertemuan kedua ini. Nanti bisa kalian simak tugas-tugasnya di e-learning. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.